Terima kasih. Mazmur 34 ayat 8 katakan, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Mazmur 91 ayat 11 katakan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi hal yang kelima, saudara sekalian, ya, untuk kita menjadi prajurit Kristus yang tangguh adalah minta pengawalan malaikat sorgawi, saudara sekalian. Minta pengawalan malaikat sorgawi. Malaikat pengawal ditetapkan bagi setiap pengikut Kristus. Penjaga-penjaga sorgawi ini atau malaikat-malaikat ini melindungi orang benar dari kuasa si jahat, ya. Sarana yang digunakan oleh Allah untuk melindungi kita umatnya dinyatakan dalam kata-kata Mazmur. Malaikat-malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka, ya saudara sekalian. Malaikat-malaikat ditentukan untuk menjaga kita kalau kita menempatkan diri kita dalam penjagaannya, ya. Makanya kita minta, Bapa dalam nama Yesus, minta pasukan malaikatmu dan minta pasukan malaikat perangmu untuk menjagai aku dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu aku, saudara sekalian. Maka dalam setiap waktu yang berbahaya, malaikat siap ada di sebelah kanan kita, saudara sekalian. Bila tanpa disadari, ya, kita kan suka nggak sadar ya dalam hidup ini, kita berada dalam bahaya, saudara sekalian, yang akan terpengaruh oleh hal-hal yang salah misalnya. Malaikat mendorong kita untuk mengambil jalan yang baik, saudara sekalian, atau yang lebih baik, ya. Dengan demikian, pengaruh kita dalam hidup ini, saudara sekalian, karena kita selalu dilindungi, ya, saudara sekalian, oleh Tuhan, ya. Mulai tadi kita hidup kudus, dipenuhi Roh Kudus, ya, saudara sekalian, dan kemudian tutup bungkus darah Yesus, dan kemudian juga dilindungi pasukan malaikat, dan kemudian kita juga mengenakan senjata perlengkapan Allah, ya. Kita ada pengaruh, ya, kita merupakan kuasa yang ampuh menarik orang lain kepada Kristus, saudara sekalian. Jadi orang lain bisa lihat kita ini orang benar, ya saudara. Emang betul kita adalah orang yang dibenarkan oleh Allah, ya saudara sekalian, ya kita. Tapi kita harus hidup benar, ya saudara. Kita pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan, tidak mau berbuat dosa, tidak mau berbuat salah, ya saudara sekalian. Nah, itulah dengan demikian pengaruh kita merupakan kuasa yang ampuh menarik orang lain kepada Kristus, saudara sekalian. Jadi untuk siap menjadi prajurit Kristus yang tangguh, yang kelima adalah meminta pengawalan pasukan malaikat sorgawi. Ya, jadi ada 5 hal, saudara sekalian, untuk menjadi prajurit Kristus yang tangguh adalah: 1, kita hidup kudus, hidup dalam kekudusan. Yang kedua, dipenuhi Roh Kudus. Yang ketiga, mengenakan perlengkapan senjata Allah. Yang keempat, tutup bungkus dengan darah Yesus. Minta perlindungan darah Yesus, ya saudara sekalian. Sebagaimana di ayatnya di Wahyu 12 ayat 11 katakan, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke alam maut, ya saudara sekalian. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba Allah, ya saudara sekalian. Jadi kita ada kuasa, saudara sekalian. Dia tutup bungkus dengan darah Yesus, minta perlindungan darah Yesus. Dan yang kelima, minta pengawalan malaikat sorgawi, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, marilah dalam hidup ini kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan, menjadi pelaku daripada firman Tuhan, saudara sekalian. Selalu adakan waktu untuk membaca firman Tuhan dan berdoa, menyembah kepada Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Ya, sesibuk-sibuknya kita, ya adakanlah waktu. Sekarang membaca firman juga bisa lewat handphone, saudara sekalian, ya. Itu waktu di mobil macet atau apa, berdoa atau ya membaca firman, 1 perikop misalnya. Ya, kemudian juga merenungkan firman Tuhan dan selalu minta ampun pada Tuhan Yesus dan selalu minta dijaga, ya saudara sekalian, ya, oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus, ya saudara sekalian. Kita minta selalu ditolong oleh Roh Kudus. Dan firman Tuhan, ya, Tuhan Yesus katakan, masuklah pintu yang sempit itu, ya. Artinya berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, saudara sekalian. Berjuang loh, saudara sekalian. Jadi kita harus berjuang dalam hidup ini. Jadi kita harus berusaha terus dan kita harus sadari bahwa kita ini harus seperti prajurit, ya. Bahkan kita ini adalah juga prajurit Kristus, saudara sekalian, ya. Di samping untuk memenangkan jiwa atau untuk melayani Tuhan, tapi juga kita memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kita, saudara sekalian. Kita melawan kedagingan kita,
keinginan daging kita, kesombongan kita, saudara sekalian, keduniawian kita, saudara sekalian, ya. Kemudian juga di Wahyu 20 ayat 14-15 dikatakan, barang siapa yang namanya tidak tercatat dalam buku kehidupan di sorga, maka akan mengalami kematian yang kedua, artinya kematian kekal, artinya lautan api, saudara sekalian, ya. Kita jangan sampai, saudara sekalian, karena Tuhan Yesus katakan, berjuanglah kamu masuk ke pintu yang sempit itu. Tuhan Yesus inginkan kita masuk sorga untuk bersama-sama dengan Dia. Ya, itu ya juga Tuhan Yesus katakan di Wahyu 3 ayat 21, barang siapa menang, kata Tuhan Yesus, ya. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Jadi Tuhan Yesus menghendaki kita berkemenangan, saudara sekalian. Menang atas dosa, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas kuasa gelap, saudara sekalian. Nah, marilah kita dalam hidup ini, kita menjadi prajurit Kristus yang tangguh, ya, di dalam tangan Tuhan Yesus, ya, saudara sekalian. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita hidup kudus, kemudian kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dan yang ketiga kita mengenakan segala perlengkapan senjata Allah, dan tutup bungkus dengan darah Yesus, minta perlindungan darah Yesus selalu, dan kemudian minta pengawalan malaikat sorgawi, saudara sekalian. Dan kita setiap hari kita memperingati karya keselamatan yang Allah kerjakan untuk kita, untuk keselamatan kita dan pengampunan dosa kita, yaitu kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian. Dan juga Tuhan Yesus yang katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Selalu kita berjaman kudus, selalu kita menyatu dengan tubuh darah Yesus setiap hari, saudara sekalian. Setiap saat atau kapanpun kita bisa, ya, saudara sekalian. Dan kemudian kita selalu juga memakai minyak urapan, saudara sekalian, untuk proteksi diri kita, sehingga kita akan selalu berkemenangan dalam hidup ini. Marilah, saudara sekalian, kita semua menjadi anak Tuhan Yesus yang hidup menyenangkan hati Tuhan, dan setiap hari berjaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam kesalahan dan dosa. Dan kemudian kita juga berjaga-jaga karena Tuhan Yesus bisa datang sewaktu-waktu dengan waktu yang tidak kita sangkakan, saudara sekalian. Dan kemudian juga kita setiap hari bertobat dan bertobat, belajar dan belajar. Dan marilah kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan hidup menyenangkan hati sesama selalu. Dan kita memuliakan Tuhan Yesus seumur hidup kita. Terima kasih, saudara sekalian. Sekian firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Saya percaya saudara semua bisa menjadi prajurit Kristus yang tangguh. Yang satu, selalu hidup kudus. Kedua, dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang ketiga, mengenakan segala perlengkapan senjata Allah. Kemudian tutup bungkus dengan darah Yesus. Minta perlindungan darah Yesus selalu. Kemudian minta pengawalan pasukan malaikat surgawi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada pendeta Elvis Sirait di Gereja Nias.